Seorang pria ingin balas dendam atas apa yang terjadi pada keluarganya. Saudaranya meninggal, anak perempuannya depresi gara-gara satu orang. Dia memutuskan balas dendam dengan cara menghancurkan keluarganya juga, dengan cara mengambil istrinya. Hingga keadaan makin kacau. Film dengan judul Bastard yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film terlihat seorang pria sedang galau sambil meletakkan surat yang ada di depannya. Surat itu ia tujukan pada saudaranya yang bekerja di luar negeri. Pria tersebut tampaknya melakukan bunuh diri karena ada yang mengganjal pikirannya. Polisi lalu berada di lokasi kejadian. Sementara pria ini bernama Marco. Dia adalah saudara dari pria yang di awal tadi. Marco mendapat surat tersebut dari saudaranya dan memutuskan kembali ke Paris, di mana saudaranya itu meninggal. Marco adalah seorang kapten kapal, punya usaha bisnis sepatu, namun keluarga mereka tidak harmonis karena Marco sering meninggalkan istri dan anaknya. Sementara wanita ini adalah Rafael, seorang istri dari pengusaha kaya raya dan salah satu bos orang penting di kota Paris. Tinggal di apartemen yang mewah dan besar. Kala itu, dia melihat ada Marco datang menggunakan mobilnya dan menyewa sebuah apartemen di sebelah apartemen Rafael. Ya, jadi Marco menelusuri siapa di balik orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya saudaranya. Tidak hanya itu, diketahui kalau anak perempuannya Marco juga menjadi korban kebejatan orang yang tak bertanggung jawab. Dan orang di balik itu semua adalah Laporte, suami dari Rafael. Perlahan-lahan Marco terus mengawasi dan mengintai keseharian Rafael di sana. Sementara Laporte sering keluar karena ada urusan bisnis. Dari pantauan Marco, sepertinya Rafael ini adalah wanita yang kesepian. Memang suaminya tajir dan dia bisa beli apa aja, namun ada hal yang lain yang ia butuhkan. Marco mengunjungi anaknya yang bernama Justin di rumah sakit, seraya mengatakan kalau semua akan baik-baik aja. Masalah lain ternyata tidak hanya sampai di situ. Marco mengalami kebangkrutan di pabrik sepatunya, dan itu membuatnya jadi kesal. Masih ada aset yang bisa diselamatkan, tapi dia harus memulai kembali. Marco kesal pada istrinya yang bernama Sandra. Dia tidak bisa diandalkan, hanya makan tidur dan marah-marah aja kerjaannya. Suatu pagi, Marco melihat Laporte pergi dan meninggalkan Rafael sendirian. Dia mendekatinya dan terjadilah sesuatu yang membagongkan. Ya, permantapan. Marco melakukan itu bukan tanpa sebab. Dia punya rencana di balik itu. Marco mendatangi pabrik sepatunya yang mengalami kolaps. Dia masih yakin kalau bisnisnya ini masih bisa diselamatkan. Namun dia punya urusan lain yang lebih penting. Marco terus mencari jejak di mana semua itu terjadi. Dia mendatangi salah satu lokasi jauh dari perkotaan. Tampaknya seperti sebuah tempat untuk melakukan kejadian enak-enak. Namun, Marco hari itu sudah merasa cukup dan kembali ke apartemen, menemui Rafael dan kembali begituan. Sungguh membagongkan memang. Malam harinya, Marco melancarkan serangan pada orang-orang yang ditandainya yang terlibat aksi kejahatan yang membuat saudaranya tiada. Tangannya terluka, sehingga dia harus menggunakan perban. Suatu pagi, Marco bertemu dengan Laporte dan anaknya yang akan menaiki lift yang sama dengannya. Di sini, anak Laporte mengatakan kalau Marco adalah orang yang membantu memperbaiki sepedanya. Dan ya, dia berterima kasih. Laporte berterima kasih dan bahkan mengajaknya untuk minum kopi sebagai rasa terima kasihnya. Mereka berkumpul di apartemen Laporte dan di sana ada Rafael juga tentunya. Ya, Rafael merasa takut. Bahkan dia mengirimi SMS pada Marco untuk segera pergi dari sana. Setelah Marco pergi, Laporte berbicara pada Rafael kalau ada yang tidak beres dengan Marco. Mengapa dia tinggal sendirian di apartemen yang luas ini? Namun, Rafael tidak begitu menanggapinya. Marco dan kepala detektif mencoba bekerja sama, mencari tahu siapa dalang di balik kejahatan yang dilakukan pada saudaranya dan anak perempuannya. Namun Marco sudah mengetahui. Dia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar beraksi. Marco
terus mencari bukti dan bukti untuk menghancurkan Laporte. Dia ketemu dengan seorang pria yang mengaku bekerja dan menjaga tempat yang dijadikan aksi enak-enak tersebut dan punya rekamannya. Marco melihat ada Laporte dan saudaranya di rekaman tersebut. Marco mulai yakin kalau rekaman ini bisa menjadi bukti yang kuat. Sementara Rafael kala itu berada di sekolah akan menjemput anaknya. Namun gurunya bilang kalau anaknya sudah dijemput oleh Laporte. Padahal teman anaknya ada yang mau main ke rumah. Jadinya Rafael mengajak teman anaknya itu ke apartemen. Di sana Rafael lantas menerima surat dari Laporte yang mengatakan kalau anak mereka akan ikut dengan Laporte mulai hari ini dan seterusnya. Laporte ternyata tahu kalau Rafael ada main sama Marco di belakang. Makanya dia merasa curiga. Rafael tidak terima akan hal itu terjadi. Dia mendatangi Marco sambil marah-marah. Ini semua gara-gara dia. Mengapa Marco masuk ke kehidupannya? Ya, sudah jelas untuk menghancurkan keluarga mereka. Suatu ketika, Laporte dan anaknya mengunjungi Rafael di sana. Lalu Marco datang dan menghajar Laporte. Tapi sayangnya, Rafael menembakkan senjata ke arah Marco hingga dia tak bernyawa. Ya, jadi Laporte adalah orang yang berada di balik kematian saudaranya Marco dan trauma yang diderita oleh anak perempuannya Marco. Laporte memang punya masalah pada saudaranya Marco. Jadi dia memaksanya untuk melakukan wik-wik pada Justin hingga membuatnya merasa bersalah. Hal itu dibuktikan dari rekaman yang Marco lihat. Namun, kini Marco tidak bisa menyelesaikan balas dendamnya. Malahan, dia yang kalah. Itulah tadi alur cerita film Bastard. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.